Faman yattaqillaha, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu pasti berhasil, baik kehidupan di alam azali, kehidupan di alam dunia, kehidupan nanti di alam barzakh, kehidupan nanti di alam akhirat, sahabat ini. Tapi kalau sampai ketakwaan, keimanan, takwamu, imanmu kepada Allah ini sudah tidak melekat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dia pasti tentu ditentukan hidupnya mesti tidak akan berhasil. Makanya pentingnya beriman kepada Allah ini. Bayi yang baru lahir pun sebelum kenal ayahnya dikenalkan Allah. Bayi yang belum bisa berbicara setelah lahir, dia belum kenal bapaknya, dikenalkan kepada Allah. Belum kenal dengan saudaranya, kakaknya, adiknya, dikenalkan dulu kepada Allah dengan jalan diadani. Kalau kita sudah hidup di alam dunia ini, kita beriman kepada Allah, harus kita buktikan bahwa keimanan kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan ilmu yang paling penting, sehingga kita perlu untuk kemudian beraksi menyaksikan keagungan Allah. Ini kalau yang merasa ngantuk nanti wudu ya, karena ini ilmu tauhid, jadi harus benar-benar dipahami. Kalau tidak paham nanti boleh ditanyakan. Apa keuntungan orang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Kalau orang ini sudah keimanannya memuncak dan darah dan dagingnya percayaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada diri orang itu akan dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin akhirat, nanti akan menjadi raja-raja di surga. Jadi kita setelah beriman kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang disiapkan oleh Allah, oleh Rabb kita yang Dzal Jalali wal Ikram, agar dia nanti menjadi raja-raja yang ada di alam surga. Di dunia ini pun orang yang beriman kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Dia juga akan menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam. Bahkan tidak hanya menjadi pemimpin-pemimpin bagi benda-benda yang hidup, benda-benda mati pun akan menjadi dapat dia pimpin karena keimanannya kepada Allah sempurna kali ini. Benda-benda mati itu, kalau seseorang itu beriman kepada Allah dalam puncaknya, itu akan dapat ditundukkan karena keimanannya kepada Allah. Contoh seperti yang dialami oleh Umar ibn Khattab, di mana Umar ibn Khattab ini ketika terjadi kemarau panjang di Sungai Nil, maka rakyat ketika itu datang kepada Umar bin Khattab, saudara-saudara zikir, mengadukan bagaimana unta-untanya terlihat kurus, kebun-kebun kurmanya seakan terbakar karena keringnya Sungai Nil. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dituliskanlah surat oleh tangan sucinya
Umar bin Khattab. Dia suruh bawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kemudian dibawa di Sungai Nil. Nah, ternyata suratnya ini bukan Allahumma, bukan Bismillah, bukan yang lain hadirin, tapi kalimatnya adalah hai Sungai Nil, jika engkau mengalir air dari atas kemauan sendiri, maka aku tidak butuh dengan airmu. Tapi kalau engkau Sungai Nil mengalir karena Allah dan engkau mengalir karena keimananmu kepada Allah, hari ini aku minta mengalirlah kamu. Ini surat dilempar kepada Sungai Nil seketika itu sampai 1445 Hijriah ini air sungai mengalir sampai sekarang, sahabat ini. Benda-benda yang mati pun ditaklukkan karena keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang paling penting adalah hidup ini pegang dengan sungguh-sungguh dengan kalimat La ilaha illallah. Keimanan kita, iman sing tenanan. Belum lagi ketika terjadi gempa di Madinah, sahabat pikir. Gempa yang berkekuatan dahsyat ketika itu menggoyang negeri Madinah. Yang menjadi presiden Umar bin Khattab setelah daripada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika gempa itu sahabat, datanglah ini Umar bin Khattab di tengah-tengah lapangan dan katakan, "Hei bumi, kamu ini goyang-goyang, kamu ini gempa ini aku kurang adil ya? Kalau kau anggap aku tidak adil, teruslah bergoyang gempa seperti ini. Tapi kalau kau menganggap aku tidak adil, di akhirat tak tuntut kamu sama Allah." Saat itu sampai sekarang pula Madinah nggak pernah ada gempa karena tunjukkan tangan berhaji berimannya Umar bin Khattab. Dan nanti menjelang hari kiamat akan ada gempa lagi di Madinah untuk mengeluarkan orang-orang munafik dari negeri Madinah tadi. Ini kalau orang-orang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Makanya subhanallah, keimanan Umar bin Khattab ini salah satu contohnya bagaimana ketika beliau yang mempunyai kebun-kebun kurma di Madinah saat beliau berhijrah, dia mempunyai kebun kurma yang luas, sahabat ini. Tapi ketika itu, pada hari itu, Umar bin Khattab melihat bagaimana landungnya, indahnya, lebatnya daripada buah-buah kurma yang ditanam di kebun rayanya, sehingga mengakibatkan ketika dia keluar dari kebun dilihat orang berduyun-duyun melewati kebun itu dan bertanya, "Kamu dari mana kok berduyun-duyun seperti ini?" Maka orang-orang para sahabat-sahabat Nabi itu kemudian berkata, "Loh, kami selesai sholat duhur. Kami ini habis sholat duhur bersama Rasulullah, bersama dengan Rasulullah." Maka Umar bin Khattab menangisi hal itu dengan serta-merta dan berliputan air mata yang berderai-derai. Masya Allah, saksikanlah aku ini orang yang bersalah. Gara-gara kebun kurmaku, aku lupa kepada Allah. Saksikanlah hari ini kebun kurmaku ini semua, ini aku infakkan kepada seluruh orang-orang miskin yang ada di Madinah untuk diambil buahnya. Banyak nak sing kayak ngeten niki getak bunyi-bunyian, ada sungai sing kering keluar air. Karena awake dhewe niku kadang-kadang iman kepada Allah, tinggal sholat jamaah niku ya kaya biasa. Orang berjamaah niku kaya hal yang biasa.
Malah kadang-kadang itu tinggal di jamaah itu rambut ketuni malah guyu. Bisa guyu. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan jalan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya kita untuk menuju kepada amisna ala dinil Islam dengan dia dan jalali wal ikram diulang 3 kali. Langkah yang pertama amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hadirin nak iman dengan Allah tenanan mesti dikasih jalan keluar dari masalah apapun. Paham? Seperti Nabi Yunus alaihissalam diutar oleh segoro dipangan iwan nus, tetapi justru dapat berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin itu selama di dalam perutnya ikan nus, Nabi sendiri yang cerita, Rasulullah sendiri yang cerita. Nabi Yunus berjumpa kepada baginda Nabi, kemudian ditanya. Bercengkramalah Nabi Muhammad dengan Nabi Yunus saat berisra mi'raj. Kata Nabi Yunus, disampaikan sama Rasulullah, Nabi Yunus merasakan kenikmatan sebagaimana Rasulullah berada di Sidratil Muntaha. Kenikmatan berjumpa dengan Allah itu karena berada di perutkan kali. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu hidangan-hidangan apapun yang diberikan Allah, kalau kemasannya ingat langsung kepada Allah, dia akan merasa bagaimana kelezatan itu akan datang di saat-saat unlimited, di saat-saat yang kadang-kadang impossible, tidak mungkin. Makanya awake dhewe kadang-kadang digawe pas pikir akeh masalahe, digawe pikir akan masalahe, ini kenal bagaimana Allah mengenalmu di saat suka dan bagaimana Allah menilaimu di saat di dalam duka. Ya, makanya As-Syekhul Maisur Jufri ini agak menyimpang. Dibawakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu mung pikir tok, itu mung imane Allah tok itu, Pak. Dia enggak berbuat apa-apa, Pak. Hanya berada di perut ikan, baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya masalah infirodiyah dan masalah ijtimaiyahnya diselesaikan sama Allah. Masalah infirodiyah apa? Masalah di saat Nabi Yunus di dalam ikan dikeluarkan, kemudian ikannya ini dibedel perutnya. Setelah keluar dari perut ikan nus, Allah kirimkan dedaunan, titipan, beko-beko yang menaungi daripada panasnya pantai, kemudian disekatkanlah buah-buahan dekat sama Nabi Yunus. Ini infirodiyah. Masalah pribadi diselesaikan sama Allah. Masalah ijtimaiyahnya, masalah besarnya, setelah Nabi Yunus berada di dalam ikan, 100.000 orang beriman langsung kepada Nabi Yunus alaihissalam, masuk Islam semua. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini memang harus benar-benar dikuatkan dan sungguh-sungguh. Iman dengan Allah sing temenan, ojo leci-leci, ojo miar-miur. Nek wis masuk ojo salim sing temenan. Ojo guyon ya guyon. Waktu temenan ya temenan. Ngaji kalau ngaji dengan
Tawajuh seperti ini. Apa artinya tawajuh? Tawajuh itu dengan menghadapkan dirimu kepada Allah, menghadapkan wajahmu kepada Allah. Itu sebenarnya tawajuh. Nabi Yunus berada di ikan, perut ikan, tawajuh dengan Allah. Baginda Nabi disakiti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Al-Munafiqun. Gak mandang Abu Jahal, gak mandang Abu Lahab. Akhirnya ditotok kalau Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan musliman wa ma ana minal inna sholati nabaga dengan keliru diubah. Jangan keliru itu. Bacanya harus inna, nggak boleh innas. Kadang-kadang dengan bacanya keliru tuh, nanti rambutnya putih kayak kula itu. Bacanya kadang-kadang innas sholati keliru sampean. Inna sholati boten enten tasdid enten shol. Nggih. Terus yang keliru betul. Rumah apa ngantuk? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau Allah saya ketahuan ketemu bener. Sing podo-podo salah dan itu sangat berbahaya ketika sami Allah itu dengan rasa dari arti kafir langsung dengan. Itu bukan sami Allah, sami Allah, ain, sami Allah, ain, bukan sami Allah. Kalau sami Allah itu madani Allah. Kalau sami Allah, mudah-mudahan Allah mendengar. Pakai ain, bukan pakai alif. Sami Allah liman hamidah. Oh, sami Allah. Apa belajar pasolatan deh? Nah perlu belajar pasolatan dengan butuh neng Allah, nak yakin butuh neng Allah. Tapi aku metu nang omah. Neng pondok belajar telung dino, latihan telung dino. Gua pikir kadang-kadang pergi kalau dengan pikir pergi kalau dunia ini ya. Seperti tamu Pak. Mungkin rumah piye Pak. Tamu ini itu jane enak. Sampai di sini lain di wedhus ora. Sampai dia duwe sapi sing mbok kawal nang rumah ora. Tapi sapi ini apa? Nah, biasanya kita ini ngaku sapiku, omahku, kursiku, TV-ku gitu. Sehingga tidak ada kerelaan di dalam hatimu untuk memberikan itu bukan milikmu, tapi miliknya Allah. Ini kesalahan berpikir yang fatal. Ada kamu ini ku enek, kok sampean iso nak mati, apa meneh kok sampe wedhus krikil siji lho ra sampean gowo. Krikil Pak, krikil. Ndak akan Anda bawa ini. Ndak akan Pak, ora enek kok mati nggo krikil, ndak boleh. Tapi jenengan arep ketemu karo Allah di golek tamu. Rawani ada kursi. Kadang nak ngurusi masalah infirodimu utangmu gelem lho gak ada kursi. Tapi utangmu dengan Allah lho. Gak tahu lho sampai. Salahan kita di masa lalu tebus dengan 3 hari nek pondok. Bojo iki bojomu, bojo iki makhluk Allah.
PT sing nang omah PT Gusti Allah. Engko nak mbok belanjake sabilillah, percaya ning Allah sabilillah. Jenengan golek ilmu niku iwak-iwak sing ning jero lautan jaluk ke ngapura ada 6 sehingga semut-semut yang berada di sarangnya memohonkan ampunan dengan iwak sing ning segoro enggak dengan ngono iki ra percaya. Tapi nak karo wong percaya ora ya. Jangan rumah kau baru paku lah paku. Mau didengarkan apa mau dijalani? Mau didengarkan apa mau dijalani? Tapi jenengan kalau percaya kalau wong lo percayanya nemen Pak, nemen. Ngalah ke sampean percaya dengan Allah. Contohnya apa? Enten wong sakit, datang dia ke dokter. Terus ditandani kalau dokter, Pak, niki lukane jenengan niki penyakit, sebenarnya penyakit diabetes mellitus. Diabetes penyakit gula mellitus, bentuknya ini kering, ini pun dipotong, Pak. Dokter sampai bertolak. Malah sepan, biaya pemotongan sikil kula pinten dokter? 10 juta. Mulai sepeda motornya didol kok. Mulai sawahnya digendong kok. Baru kuwi dene ora nyambut gawe ngenteni marine kok. Percaya ini kalau menungso segitunya, tapi nak dikandani pengapi ini badai sabilillah 10 juta. Sikile wis diketok lho, ketok dadi cacat wani bayar. Dadi cacat lho wani bayar. Darep dadane hati. Arep nabi ibadah lho. Gimana sahabat? Makanya ini dulu ketika di fase pertama sahabatin qalbun salim, kita hanya sampai di sini saja. Belum nanti ketika saya bahas tentang bagaimana alam nafsu dengan tawajuh dengan ketika uripan di jalan keimanan dengan cara qalbun salim. Tiga sisi mulai ya di jalan satu. Sudah itu tidak ada apa belum ada. Sampai alamat itu kalau bina ini ada di Jawa benar. Tidak ada ya. Nah ini hal-hal yang semacam ini mari kita pikirkan baik-baik. Yakinilah bahwa dunia ini bukanlah tempat kita, tetapi sebenarnya tempat kita itu nanti di surga atau di neraka. Yakinilah kesulitan apapun, jika hati kita tersetrum keimanan kepada Allah dalam tingkat yang ma'rifatullah, semuanya akan dibereskan oleh Allah dengan zikir-zikir. Baik itu urusan-urusan infirodiyah ataupun urusan-urusan istimawiyah. Apalagi dalam jangka ke depan kita akan membuat terobosan-terobosan baru khususnya untuk sakit sampai akhir nanti di 2025. Nanti kita harus banyak berpikir kalau bisa karena kita tidak mengandalkan kemampuan
kemampuan aktuariah, hanya kita mengandalkan bagaimana kemampuan kita dalam mengolah langit yang bekerja, bukan kita di dunia yang bekerja. Anaknya ini sebenarnya mulai menyadari dan tidak ditanamkan dengan pikir-pikir yang benar, maka ya kesulitan nanti untuk menata pikir. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan Pak ini, kemudian dengan beton-beton tinggi ini luar biasa. Lakukan itu. Karena apa? Kalimat Quran ini sampai maknanya selanjutnya apa itu? La ilaha illa anta subhanaka ini betul. Kalimat lainnya apa? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sungguh aku akan menyelamatkan orang-orang mukmin sebagaimana menyelamatkan Nabi Muhammad. Kita ini resep Quran atau surah percaya ini, tapi kalau dokter malah sikili gaji percaya, ini bahaya melakukan. Iya, paham? Sahabat? Paham sahabat? Saya kira udah dulu, udah kata udah dinamit ya, dirasa sekali. Besok ada jalan yang kedua. Apa jalannya? Dari jalan di jalan yang kedua. Tunggu pada episode berikutnya.